B31 Kamu wanita kuat. Masuk ke dalam kamar, hembusan angin kencang terasa sangat dingin menusuk tulang memenuhi seisi ruangan. Lingga menutup jendela yang masih terbuka lebar, tidak perlu menggunakan AC sebagai pendingin ruangan, AC alami dari alam sudah membuat tubuh menggigil kedinginan. Dilihatnya Maya, tengah meringkuk di bawah selimut dengan nyenyak. Duduk di tepi ranjang, sejenak memandang wajah damai yang nampak tenang dalam tidurnya. Menyentuh pipi, membelainya dengan lembut. Membuat Lingga ingin berlama-lama memandang wajahnya. Melepaskan pakaian dan celana panjangnya, Lingga masuk ke dalam selimut setelah membersihkan diri. Menarik tubuh Maya agar lebih mendekat. Bang, Maya menyebut namanya. Dengan mata terpejam, wanita itu hanya bergerak masuk ke dalam pelukan Lingga dan melanjutkan kembali tidurnya. Entah sadar atau tidak, atau Maya bicara di alam bawah sadarnya. Wanita itu kembali terlelap. Lingga tersenyum melihat pola tidur Maya, pandangannya belum lepas dari wanita yang tengah ia dekap, wanita yang tampil apa adanya. Lingga mengingat bagaimana Maya berusaha memuaskannya tadi saat berada di dalam mobil. Membuat Lingga semakin mencintainya, dengan gemas Lingga menciumi seluruh wajah Maya tanpa disadari oleh pemiliknya. Kamu sangat berbeda, Mei, Lingga bicara pelan. Kamu mampu menundukkan abang dengan apa adanya dirimu. Kamu juga wanita hebat, mampu bertahan dengan kondisi tertekan. Kamu wanita pekerja keras, kamu bahkan tidak malu melakukan pekerjaan apa saja. Lingga meraih tangan Maya, memperhatikan telapak tangan dengan jari-jari lentiknya. Sungguh saat itu, hati Lingga tersayat tidak tega, ketika mendapat informasi kalau Maya bekerja sebagai pengupas bawang selama sebulan sebelum akhirnya mendapatkan pekerjaan di toko pakaian kawasan alun-alun kota Magelang. Abang akan membahagiakanmu, Mei, abang tidak akan pernah membuatmu menderita lagi. Beruntungnya, abang bisa bertemu dan mengenalmu. Dan abang tidak akan mengizinkanmu bekerja, apapun alasannya. Abang yang akan bekerja keras dan mencukupi segala kebutuhanmu, Umi dan adik-adikmu. Lingga teringat akan ucapan Maya, saat Lingga melamar di ketepas lereng Gunung Merbabu saat pagi hari tadi. Wanita itu meminta diizinkan untuk melanjutkan bekerja di butik Tante Rosa saat kembali ke Jakarta dengan alasan, Maya ingin membantu biaya sekolah adik-adiknya. Saat bicara, mengutarakan keinginannya, wanita itu belum sadar atau memang lupa siapa suaminya. Faktor terbiasa bekerja mencari nafkah untuk kebutuhannya. Maya masih berpikir dan menyamakannya saat ia bersama Haris. Derajat, 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 derajat. Maya terbangun dari tidurnya, ia ingin ke kamar mandi karena air kecil yang harus dikeluarkannya. Ia merasakan tangan Lingga yang melingkar di pinggang tengah memeluknya. Dengan perlahan, Maya mengangkat tangan itu untuk ditaruh di sampingnya. Dilihatnya jam di dinding sudah menunjukkan pukul 4 pagi, suhu udara semakin dingin, kalau tidak benar-benar kebelet enggan rasanya menyentuh air. Dengan pelan ia beranjak bangun menurunkan kaki menyentuh lantai yang juga terasa dingin. Terasa lega saat selesai membuang air kecil yang membebani kantung kemihnya, sekalian membersihkan area wanitanya. Mengambil pasta gigi, Maya baru teringat saat akan tidur ia belum sempat menggosok giginya. Tidak sanggup berlama-lama di dalam kamar mandi, air yang keluar dari keran sudah menyamai dengan dinginnya air es. Mengigil kedinginan, Maya segera naik ke tempat tidur masuk ke dalam selimut di samping Lingga dengan memunggungnya baru saja ia akan kembali melanjutkan tidurnya. Tangan kokoh Lingga sudah melingkar kembali memeluk pinggangnya, Maya dapat merasakan tubuh Lingga bergeser semakin mendekat. Tidak ada suara yang terdengar, hanya gerakan tangan yang tiba-tiba mengusap perut Maya. Terus mengusap dengan pelan dan masih tak ada suara janya hembusan nafas hangat yang dirasa. Maya membiarkannya, ia pikir tangan Lingga akan kembali terdiam dan melanjutkan tidurnya. Tetapi perkiraannya salah. Jakarta. Dina melonjak kegirangan, wanita itu berteriak meluapkan rasa gembira tiada taraf. Hingga mengema di dalam ruangan. Baru selesai berbenah pakaian, menyapu lantai, ponselnya berbunyi nyaring dengan ringtone musik dangdut favoritnya. Nada dering itu terus menggema tidak berhenti, menandakan panggilan masuk itu minta diperhatikan tak ingin diabaikan. Dilihatnya di tampilan layar,
panggilan video call melalui aplikasi pesan hijau dari abang. Abang, mulutnya bergumam. Karena sudah lama sekali pria tampan itu tak menghubungi apalagi bertemu dengannya. Dari terakhir Lingga datang menemuinya di butik untuk meminta alamat kampung halaman, tepatnya tempat tinggal di mana Umi Wanda berada. Duduk di lantai bersandar di sofa tunggu untuk para pengantar dan pembeli. Dina mengusap panggilan telepon berwarna hijau. Wajahnya berubah sumringah dengan senyum lebar, ketika mengetahui siapa wanita yang berada di depan layar. Maya. Dina senangnya bukan kepalang, saking senangnya, ia sampai menitikan air mata karena rasa rindu lama tak berjumpa. Ingin sekali ia memeluk Maya, ia rindu akan teman seperjuangannya. Yang bersama-sama mencari nafkah, bersama-sama menjaga butik dan melayani para pembeli. Makan, jajan cilok pun selalu bersama. Berkeluh kesah selalu berdua. Dan selama Maya tidak ada, ia kesepian, ia sendirian. Hanya Kang Oleh yang masih setia menemaninya, mengobrol di kala pekerjaan keduanya sedang senggang. Terkadang juga membantunya jika diminta bantuannya. Din, jangan teriak-teriak, nanti Kang Oleh mendadak terkena serangan jantung karena kaget kalau sampai mendengar suaramu. Ucap Maya dengan tertawa. Hahaha, Dina tertawa lebar. Tenang saja, Mei, Kang Oleh punya jantung cadangan. Onderdilnya lengkap, stok banyak. Kamu ya Din, tega banget sih, emangnya Kang Oleh mesin bubut, keduanya tertawa bersamaan. Bagaimana kabarmu Mei? Aku dengar dari Lendra kamu sama abang sudah menikah. Dina mulai serius bertanya. Dina sudah sangat mengenal Lendra, pria itu terkadang menyempatkan untuk datang ke butik hanya untuk bertemu dengan Tante Rosa dan berbincang dengannya. Yang pada akhirnya, Dina mengetahui kebenarannya, kalau Lendra adik sepupunya Lingga dan Tante Rosa ibu kandung abang. Sungguh kabar yang sangat mengejutkan untuk Dina. Mei, aku kangen, Dina rindu akan temannya. Kapan kita bertemu lagi? Dina bertanya. Kita pasti akan bertemu, Din, aku juga kangen kamu, tunggu aku pulang dari Lombok ya, aku pasti akan datang ke butik menemuimu. Maya menjawab dari layar ponsel. Asik bener yang lagi honeymoon. Jadi pengen, Dina memasang wajah memelas terlihat lucu. Pengen apa? Maya memancing temannya yang terkenal gesrek. Pengen Dina tertawa lepas dengan ucapannya sendiri. Kamu masih bekerja di sini kan Mei? Aku lupa. Dina menepuk keningnya. Kamu kan sudah menjadi menantu Tante Rosa Mei. Masa menantu si bos masih bekerja? Dina bicara sembari nyengir. Aku masih Maya yang dulu Din, dan aku akan selalu menjadi temanmu. Kalau abang mengizinkan aku sih maunya masih terus bekerja, tapi semua keputusan ada di tangan abang. Nanti aku ceritakan dan aku jelaskan kalau kita sudah bertemu ya Din. Siap Bu Bos. Keduanya saling melepas rindu dan bercerita seputar pernikahan, cukuplah sebagai pengobat rindu keduanya. Dina sudah merasa tenang, karena sudah mengetahui kabar dan keberadaan Maya. Dina juga sempat menyapa si abang yang melambaikan tangan, pria itu baru nimbrung sambil memeluk Maya dari belakang. Sampai berjumpa di Jakarta Din, jangan lupa titip salam buat Kang Oleh, sebelum akhirnya pembicaraan itu selesai karena Maya harus segera berangkat ke bandara dan sambungan video call itu terputus. Derajat. Dari bahagia tiba-tiba suasana hati Dina berubah buruk, saat membaca pesan masuk. Malam minggu ini sudah ketiga kalinya Kang Jujun membatalkan janji untuk bermalam minggu bersama. Walau hanya mengitari jalan kenangan, sekedar nongkrong di warung kopi. Menikmati segelas es cappuccino kesukaannya. Hal sederhana yang mampu membuat Dina bahagia. Bukan hanya wajahnya yang ditekuk, tetapi wajah itu terlihat masam, pasti rasanya kecut bukan kepalang, tapi wajah itu tak membuat siapapun akan bosan saat memandangnya. Belum lagi bibirnya yang maju 5 cm. Sudah 3 minggu terakhir ini suara-suara sumbang sudah berkembang di antara para pekerja, hingga sampai di telinga dan mengganggu pikirannya. Bukan gosip murahan atau sekedar kabar burung yang dihembuskan dari para pekerja warung makan, dan toko lainnya, yang menyampaikan berita kalau Kang Jujun sang pujaan yang belum lama ini menjadi kekasih hatinya, membonceng wanita lain dengan begitu mesranya.
Dengan salah satu pekerja mie klenger yang demplonnya bukan kepalang. Selalu berdandan tebal, bedak berlapis sudah mirip tumpukan kue lapis legit. Lipstik merah menyala, mengalahkan lampu merah di perempatan jalan. Aishado beralaskan bulu mata anti huru-hara, dengan alis yang melingkar bak bulan sabit. Belum lagi pemerah pipi yang dijadikan shading agar terlihat tirus dari yang sebenarnya.